akal sehat itu bukan urusan kamu percaya apa, tapi kemampuan otak untuk bisa menata semua informasinya menjadi narasi yang koheren, narasi yang konsisten di dalam dirinya. Karena ketidakkonsistenan akan menghasilkan akal yang tidak sehat. Hanya bisa dokter semakin banyak jalan karena memang tidak. Oke, akal sehat kita bawa agak yang membahas yang bikin otak nggak sehat ya. Maksudnya rodok mumet sidik. Gini, sehat itu higher equilibrium. Maksudnya begini, dia berlawanan dengan arah entropi, dengan arah alam. Arah alam itu kalau benda didiamkan, tidak dimanage, lama-lama destroy. Kesehatan itu juga seperti itu. Kalau badan dibiarkan, nggak diurus, lama-lama nggak sehat. Jadi itu higher equilibrium, sebuah keadaan di mana dia harus dijaga terus-menerus. Itu yang konsep sehat menurut saya nyambung pada konsep itu. Nah, jadi salah satu komponen dari sehat adalah kemampuan untuk autopoiesis, untuk memperbaiki dirinya sendiri terus-menerus. Kita lanjutkan ngomong akal sehat nih. Salah satu cirinya, dia punya kemampuan untuk merevitalisasi dirinya. Jadi nomor satu, kalau otak stagnan pasti tidak sehat. Karena dia tidak mampu merevitalisasi dirinya. Oke, kemudian sehat itu menurut saya kalau berhubungan spesifik dengan akal, gini, akal sendiri punya kemampuan utama untuk membuat narasi. Yang paling dia miliki tentu tentang narasi dirinya. Kalau orang ditanyain, kamu siapa sih? Dia pasti bisa bercerita. Entah itu akurat yang dia ceritakan sejarahnya, yang dia ceritakan orang tuanya, yang dia ceritakan rumahnya, yang dia ceritakan pekerjaannya, whatever lah. Tapi kalau ditanyain siapa kamu, dia pasti punya narasi nih. Nah, pada setiap bangunan narasi, itu pasti ada banyak informasi di dalamnya. Kemudian terjadi benar dan salah. Karena tidak mungkin dalam semua hidupnya informasi itu diambil, dipercayai sama dia. Pasti ada garis benar salah dari kriteria yang dia miliki. Nah, dari semua yang dia kumpulkan, karena dalam satu narasi, kemudian ada parameter lain yang perlu muncul nih. Yang perlu muncul adalah yang disebut sebagai koherensi. Apakah konsep-konsep yang dia pahami itu kontradiktif? Konsep-konsep yang dia percaya apakah itu kontradiktif? Saya nggak ngomong konsep yang mana loh. Karena setiap orang punya kesempatan yang berbeda untuk menyerap informasi. Ada karena lingkungannya berbeda, ada karena dia lahir di tempat yang berbeda, strata sosialnya berbeda, itu menghasilkan informasi yang berbeda yang tersedia buat dia. Intinya bukan pada informasinya, tapi kemampuan dia untuk menjaga semua informasi yang dia percayai. Untuk semua informasi yang dia percayai sebagai penting dan sebagai baik, itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kalau dia tetap menjaga kontradiksi di dalamnya, itu nggak sehat. Kenapa? Karena kontradiktif kok. Kamu jaga terus-terusan nih. Apa sih kontradiktif itu gimana sih? Kontradiktif gini nih. Dalam sebuah narasi, itu ada kriteria untuk ngomong benar dan salah. Itu nanti pada urutan nilai, etik, moral, dan seterusnya. Tapi manusia pasti punya kriteria namanya baik, buruk, atau benar, salah. Nah, pada sebuah kejadian, dengan mesin itu, dia akan punya definisi nih, ini benar, ini salah, ini boleh, ini nggak boleh, dan seterusnya. Dia ada divisi itu. Sistem yang tidak konsisten adalah sistem yang mampu mencari pembenaran pada semua kejadian. Kejadian A, benar bisa, salah bisa. Benar bisa, salah bisa. Nah, berarti sistemnya tidak konsisten. Kenapa? Karena dia tidak bisa membenarkan semua hal dan bisa menyalahkan semua hal. Outputnya adalah semua yang benar dan salah itu urusan selera, bukan urusan konsistensi berpikir, bukan urusan kesehatan akal. Nah, jadi akal sehat itu bukan urusan kamu percaya apa, tapi kemampuan otak untuk bisa menata semua informasinya menjadi narasi yang koheren, narasi yang konsisten di dalam dirinya. Karena ketidakkonsistenan akan menghasilkan akal yang tidak sehat. Nah, kenapa tadi saya ngomong tentang revitalisasi? Karena gini, setiap orang punya modal informasi yang berbeda dan model informasi yang berbeda, dan informasi itu bertambah terus seumur hidup. Nambah. Berarti banyak bahan lagi yang harus dia rekonsiliasi nih. Ada informasi gini kok tabrakan sama itu ya, ada kontradiktif ya. Aku harus naik tingkat nih untuk menemukan kontradiksi
konsep yang lebih tinggi dari ini agar tidak terjadi kontradiksi. Harus terjadi satu narasi yang konsisten, yang coherence itu tadi. Gini, ada dua sikap. Ketika ada informasi masuk, kemudian tidak cocok sama belief system narasi yang dia miliki, pilihannya ada dua. Satu, dibuang. Dia kemudian bertahan pada area itu. Dia tidak perlu merubah dirinya. Nomor dua, dia bisa melihat bahwa itu ada kemungkinan benar. Dan dia mengetesnya untuk kemudian dikoherenkan dengan ilmunya yang lama. Nah, ini yang membuat orang jadi lebih dewasa, lebih lebar. Saya nggak ngomong membenarkan semua hal ya, tapi gini, semua informasi itu dia punya pasangan konteks untuk bisa ngomong benar salah boleh nggak. Contohnya gini, membunuh itu benar atau salah? Kita bisa ngomong bersama bahwa nggak benar itu membunuh. Terus kemudian kita membayangkan salah membunuh itu, orang nggak, ngapain saya membunuh? Saya nggak mungkin itu membunuh. Dari belief system saya nggak mungkin membunuh. Itu kadang-kadang bisa nggak sehat cara berpikir seperti itu. Karena kita belum menggali kondisi tertentu untuk bakat itu keluar. Mungkin pada keadaan gini, kita membaca berita, distance jaraknya jauh, kita pada kondisi stabil, nggak mungkin saya membunuh. Tapi ketika dihadapkan keadaan tertentu, misalnya orang tuamu dihina, dan kemudian dipermalukan sedemikian rupa di depanmu, apa tidak mungkin bahwa kamu juga punya sir untuk membunuh juga nih. Nah, setiap orang punya demitnya sendiri-sendiri juga. Setiap orang punya lapisan-lapisan tertutup di mana keluar pada sebuah kondisi tertentu. Nah, akal sehat adalah kemampuan untuk melihat ini tadi. Dalam diri juga ada kontradiksi-kontradiksi juga. Kalau kita mengabaikan itu, saya berani ngomong bahwa itu nggak sehat juga sebenarnya. Akal yang ignorance, bukan akal yang sehat. Kalau akal yang sehat adalah kemampuan untuk bahkan merubah dirinya, bahkan meruntuhkan belief system yang kemarin dan membangun yang baru. Nah, Jawa iso ngomong mati sak druneng urip, saya yang kemarin mati, ini membangun konstruksi yang baru. Akal sehat seperti itu, menurut saya. Jadi bukan pada ilmu apa, tapi pada kemampuannya untuk mengkomprehensi dan membuat semua ilmu yang dia serap menjadi konsisten di dalam dirinya. Kalau kejadian yang sama, yang satu kamu salahin, yang satu kamu benerin, ada masalah dengan akal sehatmu. Karena kamu bukan punya kriteria, yang kamu miliki adalah keinginan dan nafsu. Akal yang tunduk pada nafsu. Itu bukan akal yang jernih dan bukan akal yang sehat. Akal yang sehat, saya rangkum lagi. Akal yang sehat adalah akal yang mampu merevitalisasi dirinya, membuat sebuah narasi dalam dirinya yang coherence dan konsisten. Apakah kita punya akal sehat? Mari kita cari tahu bersama-sama. Hanya dirimu juga yang tahu. Nggak bisa menghakimi yang lain. Monggo.